Halo, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kelihatannya edisinya edisi outdoor ini. Jadi kita tampil dengan sporty, Rocky. Tapi kita akan bahas yang serius, Bung Rocky. Ini berkaitan dengan sahabat kita, Saganda, Jumhur, dan juga Anton Permana, serta beberapa teman yang ditahan, termasuk Gus Nur nih. Jadi kabarnya mereka ini terkena positif COVID ya, yang udah pasti itu Jumhur dan Gus Nur. Dan akhirnya mereka bisa dibantarkan, dibantarkan itu tahanannya dipindahkan ke rumah sakit. Saya kira ini semacam kriminalitas yang dibuat oleh negara. Artinya, negara melakukan pembiaran, act of omission, dalam hukum namanya act of omission, membiarkan orang yang seharusnya diproses dengan prosedur hak asasi manusia, tapi dijadikan kriminal, yaitu Saganda, CS. Dan COVID itu adalah pretext dari proses pidana sebetulnya. Dan ada presiden bahwa bahkan kriminals yang udah divonis itu dikeluarkan dari penjara karena alasan COVID. Ya. Nah, sekarang saudara Jumhur ada dalam keadaan yang sangat berbahaya tuh. Karena setiap saat dia bisa mengalami kolaps segala macam karena dibiarkan. Baru tadi malam dipindahin ke rumah sakit Polri itu. Ya. Jadi saya anggap bahwa negara justru berbuat kejahatan terhadap mereka yang tidak ada kepastian status hukumnya itu. Ya. Apalagi kejaksaan barusan kembalikan laporan polisi itu kan. Ya, sehingga sebetulnya apa namanya itu? Berkas-berkasnya dikembalikan oleh kejaksaan. Berkasnya dikembalikan tuh. Artinya tidak ada kelengkapan unsur delik yang harusnya sudah disempurnakan. Kan saudara Jumhur udah satu bulan lebih tuh ada di situ sama Saganda dan Anton Permana tuh. Jadi saya kira saya menganggap bahwa 3 teman kita ini, anggota kami dan teman-teman lain yang berjuang untuk hak-hak buruh, itu menjadi korban permainan intrik istana. Intrik antar elit istana itu menyebabkan tokoh-tokoh ini, tokoh-tokoh kami ini, plus teman-teman kita yang di daerah itu, ditangkepin polisi itu. Jadi permainan politik menyebabkan penuntutan kriminal. Dan penelantaran penuntutan kriminal menyebabkan salah seorang atau 2 bahkan Gus Nur dan Jumhur itu akhirnya terinfeksi COVID tuh. Jadi nggak ada semacam perlindungan terhadap hak kesehatan kriminal. Hak kesehatan bahkan orang yang udah dikriminalkan punya hak atas kesehatan. Apalagi ini baru diduga-duga tuh. Itu poin saya tuh Pak Hersu. Ya, apalagi Jumhur ini waktu ditangkap juga baru saja dia operasi batu medu ya, dan dia baru di rumah dan masih menggunakan infus dan sebagainya pada waktu itu dia ditangkap oleh polisi. Kan ada prosedur WHO bahwa mereka yang rentan itu termasuk bukan sekedar yang tua, tapi yang sedang mengidap penyakit tuh. Nah, saudara Jumhur tentu dia masih dalam proses pemulihan tuh. Seluruh imunitasnya belum sempurna dan daya tahan tubuhnya masih rentan karena masih diobati. Belum 20 jam selesai operasi, lukanya masih basah, dicokol oleh aparat. Jadi ini soal-soal yang sama sekali nggak memperhatikan apa yang disebut sebagai aturan di dalam KUHP, bahwa perlindungan hak asasi manusia itu mendahului proses kriminalisasi itu. Kan itu yang kita perjuangkan dari tahun 80 ketika KUHP dibikin, kita anggap sebagai itu adalah momentum tonggak sejarah bahwa KUHP akhirnya bisa dipakai untuk menghalangi kesemena-menaan aparat. Itu saya ikut dulu di LBH untuk kampanye tentang pentingnya prosedur KUHP untuk melindungi hak-hak mereka yang tersangka, yaitu hak asasi manusia. Termasuk di sini adalah hak atas kesehatan. Terutama dalam keadaan pandemi, seluruh dunia COVID ada di mana-mana, tapi saudara Jumhur dibiarkan, ditangkap dalam keadaan kesehatannya belum pulih. Jadi ini kejahatan negara, saya anggap ini kejahatan negara. Tadi Anda menyinggung soal orang-orang yang sudah punya keputusan ketetapan hukum yang ditahan di LP juga dibebaskan. Ini memang kalau Anda betul, kalau saya baca ini ada beritanya nih, sebentar saya baca Bung Rocky ya. Ini di Kompas itu disebutkan bahwa ada sekitar 30.000 narapidana ini dibebaskan ini akibat wabah virus corona. Jadi karena
kelihatannya pemerintah waktu awal pandemi khawatir, sangat khawatir. Tapi kalau kita lihat sekarang di Bareskrim ini kan berarti kalau sudah ada Gusnur, ada Jumhur, dan kemudian saya baca juga ada Anita Kolopaking, pengacaranya Joko Chandra yang juga sudah kena COVID, berarti kan lingkungan di situ itu sudah mulai agak berbahaya, karena apalagi lingkungannya terbatas, namanya juga tahanan ya, Bu Prof. Iya kan mestinya ada prosedur ekstra. Kalaupun itu resmi sebagai tahanan Polri, ya mesti ada ruang isolasi atau ruang yang steril. Itu kan dicampur-campur di situ kan. Jadi tidak ada persiapan untuk memproses hukum dengan memberi fasilitas khusus pada mereka yang potensial untuk teridap COVID itu. Terutama saudara Jumhur, itu kawan saya yang berjuang dari dulu. Sebetulnya juga saya bayangkan misalnya di istana itu, di KSP, di kantor Sekretariat Negara, kantor kabinet, itu ada teman-teman saudara Jumhur yang tahu tentang hak asasi manusia tuh. Dia diam semua itu kan. Itu kurang ajar kan. Membiarkan sahabat, katakanlah bukan sahabat, tapi warga negara yang mereka kenal, kan mestinya mereka bikin semacam public outcry atau bikin nota diam-diam, diberikan pada Pak Muldoko, nanti Muldoko kirimkan itu ke Presiden atau ke siapa aja atau ke Kapolri untuk kasih nota bahwa ada yang nggak benar sebetulnya. Jadi bahkan mereka yang paham tentang hak asasi manusia di istana itu mendiamkan soal ini. Padahal mereka dulu adalah sahabat-sahabat kita yang berjuang untuk hak-hak narapidana, hak-hak tertahan, hak-hak tersangka. Ini sekarang tutup mulut. Itu kayak kucing kurap yang kejeblos gorong-gorong, lalu diam nggak bisa bicara karena menganggap bahwa ini persaingan politik gitu. Justru karena persaingan politik mesti fair. Yaitu penuhi hak-hak Jumhur, Syahganda, Anton, dan teman-temannya. Itu yang penting kan. Ya. Jadi kelihatannya bisu dungu tuh yang aktivis-aktivis HAM di sana itu mengalami penyakit bisu dungu. Ya. Oke, kalau Anda menyebut aktivis-aktivis, kita pasti menyebut salah satu nama sekarang Menteri Koperasi ya, Teten Mas Duki, yang pernah juga di LBH dan pernah jadi KSP juga, Bung Rocky. Dan persis kalau kita melihat Jumhur, ini ada satu teman perjuangan yang sama-sama pernah ditahan bersama. Lagi-lagi kita mesti menyebut juru bicara Presiden yang kemarin katanya dipensiunkan oleh Muldoko, Fadlur Rahman. Ini kan menurut saya agak aneh dalam situasi begini, dia juga membisu diap seribu bahasa. Iya, itu Teten, si Fajrul. Itu kan kurap semua tuh kan jadinya kan. Ya, saya kenal mental-mental itu tuh. Dan kita sebetulnya ingin tanamkan pada publik bahwa oke, ada perbedaan politik, segala macam. Tetapi soal hak asasi manusia, mereka mesti ngomong. Justru mereka ada di istana, kita utus diam-diam untuk melahirkan diskursus hak asasi manusia. Sekarang tuh tiarap semua di situ. Bahkan tiarap digorong-gorong tuh. Fajrul, Teten, KSP tuh banyak betul. Orang mantan LSM yang pro hak asasi manusia. Sekarang itu kayak dikunci, dikunci sehingga lidahnya itu membeku. Karena terlalu lama menjilat-jilat, ya beku juga lidah itu. Lidah penjilat tuh bisa beku tuh. Dan mulutnya keluh. Oke, jadi saya kira sebenarnya kita mengepil nih aparat kepolisian dengan atas nama hak asasi manusia, atas nama kesehatan para tahanan, kan sebenarnya juga mereka selain Jumhur yang sudah positif dibantarkan, yang lain kalau toh kemudian belum ada tanda-tanda reaktif COVID, mereka kan bisa juga misalnya ditahan di rumah misalnya, Bung Rocky. Iya, itu memang siapa yang mau kabur? Jumhur mau kabur kemana itu? Syahganda mau kabur kemana? Anton Permana mau kabur kemana? Itu semuanya orang publik, tokoh publik dikenal. Dia mau kabur ke warteg aja dikenali orang tuh. Kan polisi dengan mudah itu beri semacam bukan hak istimewa tapi diskresi polisi karena alasan COVID. Kan itu mesti terjadi sebetulnya kan. Atau kalau enggak ya oke, setiap 3 hari itu di swab di situ di tahanan itu. Ini nggak ada kan prosedur itu kan. Tiba-tiba kita tahu dari media justru bahwa saudara Jumhur positif COVID tuh. Aparat Polri sendiri belakangan tahu. Jadi bagaimana coba tuh? Jadi teori tentang perlindungan hak asasi itu diabaikan sama sekali dalam prosedur ini. Karena arogansi kekuasaan, karena berbelit-belitnya segala macam variabel ditaruh di kasus itu. Jadi saya anggap bahwa harus ada tindakan yang agak radikal dari publik untuk meminta mereka semua, bahkan tahanan politik yang di situ, yang ada unsur bau-bau politik,
itu dilepasin aja. Setiap saat juga bisa ditangkap begitu kasusnya lebih lengkap. Tapi nanti ada alasan, ini kan hukum positif begini aturannya. Iya, kita juga ngerti soal prosedur hukum itu. Tetapi aparat itu Polri punya diskresi untuk menentukan apakah ini layak untuk ditahan atau tidak tuh. Ilmu hukum udah berjalan melampaui semua itu. Bahkan kalau bisa cuma ada 2-3 orang tokoh jamin, selesai problem. Lain kalau dia betul-betul perampok yang bisa menghilangkan barang rampokan atau punya koneksi dengan narkoba internasional. Nah, itu boleh tuh maksimum security. Ini orang tiap hari ada di media massa terbuka, medsosnya ada di mana-mana. Ngapain ditahan di polisi itu? Bahkan tahanan rumah pun nggak perlu, biarin aja beredar. Setiap saat bisa diciduk kalau mau kan. Jadi itu yang disebut sebagai cara berpikir legalistik yang tidak paham bahwa legal itu artinya menghormati human rights. Itu aja dasar. Yang paling nggak paham itu orang-orang istana ini, yang mantan aktivis LSM, yang kemudian jadi pengikut rejim, lalu lupa bahwa mereka dididik, dibesarkan, diasuh di dalam lingkungan masyarakat sipil. Tapi saya kira mungkin bukan soal lupa ya, Bung Rocky, kalau tadi yang sebut saya bacakan dari Kompas tadi bahwa ada 30.000 narapidana yang dikeluarkan dengan alasan karena kekhawatiran COVID itu. Jadi artinya memang ada semacam perbedaan kelakuan gitu. Jadi ada itu yang jelas dari mengapa kemudian yang sudah punya kekuatan hukum tetap sudah ditahan di LP saja dibebaskan gitu, apalagi orang yang secara dakwaannya juga masih tudingannya masih sumir gitu kan. Kenapa kita bilang sumir? Karena jaksa menggalikan berkas itu kepada polisi. Iya, kalau dianggap kalau kriminal itu nggak bakal jadi oposisi itu. Padahal belum tentu juga tuh. Yang ini karena dia oposisi maka dia diperlakukan secara diskriminatif. Itu Menko siapa? Menhukam itu Pak siapa? Laoli juga nggak ngomong apa-apa tuh. Paling nggak dia kasih sinyal untuk mengingatkan bahwa yang kriminal dulu juga diperjuangkan oleh menteri itu dengan alasan apa namanya itu ya dirawat di keluarga lebih baik tuh nanti nularin ke napi di dalamnya tuh, walaupun alasannya sebetulnya juga buat mengurangi jatah negara untuk bayar makan mereka tuh berapa 30.000 narapidana. Ini cuma 3, 4, 5 orang tapi diperlakukan diskriminatif karena mereka oposisi kan. Jadi hukum itu hanya bukan sekedar tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi ke kiri kanan pun hukum itu harus lihat-lihat dulu. Ini ada jejak oposisi, maka itu kita harus siksa mereka. Siksa secara psikis, siksa secara opini publik, kan itu yang terjadi sebetulnya kan. Ya, saya kira clear Bung Rocky, kita menunggu perkembangan lebih lanjut, tapi mudah-mudahan saja kita himbauan kita, appeal kita kepada para petugas, terutama kepolisian ini didengar nih, Bung Rocky. Iya, itu kita mesti marah sekeras-kerasnya. Bukan karena kita benci pada kekuasaan, tapi cara kekuasaan memperlakukan para aktivis hak asasi manusia. Jadi itu soalnya. Dan ya ada harapan kecil masih supaya polisinya akal sehatnya pulih. Jangan terus-menerus menjadi aparat aja, tapi ada semacam keagungan pada Polri sebagai pengayom masyarakat. Ayomi mereka yang sedang disiksa oleh COVID. Itu poinnya tuh. Ya, jadi sekali lagi profesionalisme itu bukan sekedar profesionalisme secara teknis, tapi profesionalisme secara etis. Itu yang mesti ditanamkan di dalam Polri. Saya beberapa kali ngajar hal begituan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tentang etika di dalam penanganan kasus itu. Jadi saya berhak untuk ngomel atau bahkan marah karena melihat bahwa nggak ada sinyal bahwa penegak hukum itu paham tentang human rights, itu soalnya. Ya, gitu. Baik, terima kasih, Bung. Oke.